Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebaikan untuk kita bersama. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fethi Kenisa Putri, mahasiswi UIN STS Jambi, program studi pendidikan agama Islam. Pada kali ini kita akan membahas materi kelas 11 pendidikan agama Islam bab 5, yaitu masa kejayaan Islam. Jadi, sejarah peradaban Islam itu dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode klasik ini bermula pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi integrasi dan yang kedua fase desintegrasi. Nah, yang kedua ada periode pertengahan. Periode pertengahan ini mulai dari tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan juga dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase munculnya 3 kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Yang ketiga ada periode modern. Periode modern ini bermula pada tahun 1800 dan seterusnya. Selanjutnya masa kejayaan Islam. Jadi masa kejayaan Islam itu terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250, yaitu pada periode klasik. Pada periode itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam itu ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa itu meliputi ada bidang politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sedangkan perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah itu ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, kemajuan Islam pada masa itu meliputi ada bidang ilmu pengetahuan, ada bidang ekonomi, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh pada masa kejayaan Islam. Antara lain yang pertama Ibnu Rushd. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakech, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Karya-karya beliau antara lain itu ada Kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, dan ada Kulliyat fi at-Tibb, buku tentang kedokteran. Nah, yang kedua adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis At-Tahaffuh atau tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali ini merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam, sehingga beliau ini mendapatkan gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Nah, yang ketiga adalah Al-Kindi. Nama lengkap beliau adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan Muslim yang produktif. Beliau berpendapat
bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. Nah, yang keempat adalah Al-Farabi. Nama lengkap beliau adalah Abdul Nas Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Ustaz Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau juga memiliki karya ilmiah yang terkenal, yaitu ada Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Nah, yang kelima itu ada Ibnu Sina. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Aushana dekat Bukhara. Beliau wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau juga menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya yang terkenal itu berjudul Al-Qanun fil Adib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, yaitu ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semuanya, baik sekarang atau kedepannya nanti, dan bisa menambah lebih motivasi kita untuk belajar sejarah-sejarah Islam lainnya. Saya Fetika Nisa Putri pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi